Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ditaruh aja Pak, supaya tahu ada yang datang nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bi rahmatika wa mannikal ikhlas wat taufiq was sadad fi aqwalina wa fi a'malina. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di majelis yang semoga Allah berkati, dari majelis masjid dan juga para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, kaum muslimin dan muslimat dari kalangan manusia maupun jin, yang semoga Allah Ta'ala mempersatukan kita dalam ukhuwah, dalam keimanan, dalam manhaj yang sahih sesuai dengan yang Allah Ta'ala ridhai. Dan juga selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kontribusi besar terhadap umat manusia dari segi keislaman, dari segi agama, manhaj dan seterusnya. Kemudian juga terima kasih jazakumullah khairan atas penyelenggaraan kajian rutin bulanan atau pekanan sebenarnya, namun untuk Sahih Bukhari ini bulanan, pekan pertama di hari Jumat ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan perjalanan kita di pertemuan ketiga ini di Kitab Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ke 7375 sesuai dengan urutan Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Udah lewat 4 hadis ya. Sebelumnya 2 pertemuan tuh udah lewat 4 hadis. Ini hadis kelima dari 3 pertemuan. Imam Al-Bukhari berkata, حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. Baik, sebelum kita lanjutkan ini, ana mohon kepada bapak-bapak tolong agak kemajuan Pak, biar lebih dekat, lebih baik insyaallah, lebih kedengaran, lebih enak gitu. Ya, jazakumullah khairan. Sebenarnya anda nggak pantas di atas kayak gini ya. Sebenarnya di bawah, cuman karena untuk maslahat di atas. Sebenarnya nggak pantas sama di atas nih. Baik, bismillah. Haddatsana Ahmad bin Shalih. Haddatsana artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Shalih. Jadi konteksnya Ahmad ibnu Shalih ini menceritakan kepada Imam Bukhari saat sendirian atau bareng-bareng sama tulab lainnya? Bareng-bareng. Tahu dari mana? Haddatsana, telah menceritakan kepada kami, berarti bareng-bareng gini. Ahmad bin Shalih gurunya Imam Al-Bukhari di sini ya. Guru Imam Bukhari. Ahmad bin Shalih itu ulama syekh dari Mesir dan juga pernah ke Damaskus. Lahir beliau tahun 170
wafat pada tahun 248. Antum ingat terus, Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah. Ahmad bin Saleh wafat pada tahun 248 Hijriah. Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Ahmad bin Saleh lahir pada tahun 170 Hijriah. Beda 24 tahun antara guru dan muridnya. Baik. Ahmad bin Saleh ini orang Mesir, ya. Beliau Ahmad bin Saleh rahimahullah berguru pada Sufyan bin Uyainah. Tapi hadis ini enggak beliau riwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Nah, Ahmad bin Saleh juga merupakan selain dari syekhnya Imam Bukhari, Ahmad bin Saleh juga syekhnya Imam Abu Dawud. Abu Dawud yang pemilik Sunan, ya, salah satu syekhnya adalah Ahmad bin Saleh. Jadi Imam Bukhari dan Abu Dawud mempunyai persamaan salah satu syekhnya, yaitu Ahmad bin Saleh. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Saleh bilang, haddatsana Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab. Antum perhatikan Pak, kalau misalnya nama orang tersebut enggak disebutkan tapi langsung anaknya fulan, maka antum perhatikan ada hamzah sebelum bin. Coba antum komparasikan, bandingkan Ahmad bin Salihin sama Ibnu Wahbin. Ahmad bin Salih, antum lihat setelah Ahmad tidak ada hamzah sebelum ba. Lihat itu. Adapun Ibnu Wahab ada hamzahnya, hamzah wasal maksudnya. Kenapa? Karena Ahmad bin Saleh ada nama Ahmadnya, maka binnya nggak perlu hamzah. Adapun yang Ibnu Wahab memerlukan hamzah. Itu kalau misalnya antum mau nulis Abdullah bin Umar misalnya. Abdullah bin Umar, tulisan Arabnya Abdullah normal, binnya tanpa hamzah. Langsung ba dan nun, selesai. Terus Umar. Tapi kalau antum mau menulis Ibnu Umar pakai bahasa Arab, maka tulisannya gimana? Hamzah bin, b, ba dan nun. Bisa paham nggak di sini? Ibnu gitu. Butuh hamzah di sini. Kalau antum tulisnya tanpa hamzah untuk Ibnu Umar saja, antum salah nulis. Begitu juga kalau antum nulis Abdullah bin Umar dengan adanya hamzah, antum salah nulis. Gitu. Kecuali kalau misalnya nih, misalnya di sini antum deretan tulisan, di sini antum tulis Abdullah, enggak, spesinya enggak ada. Terus di sini Abdullah ibnu Umar, kan? Maka harus Abdullah ini ada hamzah ibn. Gitu. Kayak gitu cara nulisnya. Nah, ini enggak berkaitan dengan ilmu hadis sebenarnya, tapi berkaitan dengan ilmu bahasa. Cuman maklumat ya, namanya ilmu gitu kan. Haddatsana Ibnu Wahab. Ibnu Wahab adalah Abdullah bin Wahab. Nah, kalau misalnya antum nulisnya lengkap, maka Abdullah kemudian tanpa hamzah, Abdullah bin Wahab gitu. Abdullah bin Wahab lahir tahun 125, wafat tahun 197. Nah, tadi Imam Bukhari lahir tahun berapa Pak? 194, sekitar itulah. Abdullah bin Wahab wafat 197. Kiranya misal seandainya ini Abdullah bin Wahab juga Mesir. Bukhari bukan Mesir, Bukhari. Abdullah bin Wahab misal aja. Abdullah bin Wahab ternyata bertemu dengan Al-Imam Bukhari. Ya. Kemudian meriwayatkan hadis ke Imam Bukhari. Misal Abdullah bin Wahab misal. Apakah kemudian Al-Imam Bukhari sah periwayatannya dari Abdullah bin Wahab? Tidak sah. Tidak sah karena maksimal usianya Imam Bukhari ketika itu sekitar 3 tahun
Dan 3 tahun itu nggak mungkin seorang, ini masih balita ya, nggak mungkin seorang balita bisa memahami apa yang diucapkan oleh syekhnya. Ya. Sehingga misal Imam Bukhari pas waktu gedenya meriwayat, saya dapat riwayat dari Abdullah bin Wahab, ditolak atau diterima? Ditolak. Ya, karena usia 3 tahun nggak mungkin. Dalam ilmu fiqih ada istilah namanya sinnut tamyiz. Sinnut tamyiz yaitu usia tamyiz yang bisa membedakan antara ini dengan itu dari anak kecil. Maksudnya ada anak kecil belum balik, misal 11 tahun, 12 tahun udah balik lah ya. Ada anak kecil usia 5 tahun, kata ulama fikih belum sampai usia tamyiz, sehingga nggak bisa yang seperti ini meriwayatkan hadis nantinya, menerima hadis nggak bisa. Nah, kalau usia tamyiz itu berapa? 7 tahun, sekitar 7 atau 6. Kalau udah 7 tahun, kemudian dia mendengar ikutan majelis, misal di sini, misalnya ada itu berapa tahun, 7 tahun atau 8 tahun, udah ngerti misalnya omongan guru, maka kemudian gurunya mengucapkan hadis. Nah, anak usia 7 tahun ini pas usia 8 tahun kemudian meriwayatkan hadis itu ke orang lain, sah nggak periwayatannya? Tidak sah. Sahnya kapan? Pas udah balik. Itu pun harus mendengarnya pas sudah mencapai derajat tahun atau sinnut tamyiz namanya. Tahun dia bisa membedakan omongan orang. Iya, kalau usia 5 tahun belum begitu bisa. Gitu. Ini permasalahan fikih masuk dan permasalahan sanad hadis juga masuk. Walaupun di sini nggak masuk sih, cuman tambahan maklumat aja. Oke, Ibnu Abdullah bin Wahab tadi ya, tidak bertemu dengan Al-Bukhari enggak. Wafat 197. Abdullah bin Wahab ini berguru pada Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik dan lainnya. Dia masyhur. Dan di antara murid Abdullah bin Wahab adalah Al-Harits bin Miskin. Al-Harits bin Miskin ini adalah seorang qadhi, hakim di Mesir. Kemudian Sa'id bin Mansur, kemudian Abdurrahman bin Mahdi, kemudian Ali bin Al-Madini, kemudian Qutaibah bin Sa'id. Banyak murid-muridnya Abdullah bin Wahab ini. Atau mungkin bakal sering dengan Abdullah bin Wahab, atau mungkin sudah sering, wallahu a'lam. Tapi Abdullah bin Wahab ini masyhur di kalangan ahli hadis, ulama besar. Nah, Abdullah bin Wahab berkata, Haddatsana Amr. Amr di sini adalah Amr bin Al-Harits. Ini bacanya Amr ya Pak, bukan Umar. Kalau nanti antum melihat tulisan gundul ada ain mim ra tanpa waw, maka bacanya gimana? Umar atau Amr? Umar. Tapi kalau ada ain mim ra kemudian waw, bacanya Amr. Bukan Umaru, bukan Amr. Gitu, beda ya. Amr bin Al-Harits. Ini Mesir juga. Jadi deretan Ahmad ya, Ibnu Wahab, Amr Mesir. Lahir 92 Hijriah, wafat 149 Hijriah. Punya guru Amr ini, di antaranya Qatadah. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian Hisham bin Urwah, dan banyak lagi gurunya. Ini Amr bin Al-Harits ini udah masuk ke ranah tabi'ut tabi'in. Ya, Amr bin Al-Harits ini udah masuk ke tabi'ut tabi'in. Ya, berguru Amr bin Al-Harits juga merupakan syekhnya Imam Malik, Imam Al-Laits, bahkan gurunya Imam Mujahid, ahli tafsir. Imam Mujahid itu lebih tinggi, lebih tua daripada Amr bin Al-Harits, bahkan lebih terkenal, tapi berguru sama Amr bin Al-Harits. Ya, subhanallah. Kemudian Amr bin Al-Harits berkata, "Ani bani Abi Hilal."
Nah, antum lihat Ani bin Abi Hilal. Perhatikan ibn. Ada apa di situ? Ada alif, ada hamzahnya kan? Ibn. Nah, itu yang tadi Anda bilang. Ya, inilah bahasa Arab ini. Ada hamzahnya. Aslinya namanya adalah bukan ibn namanya. Ibn ini cuma anaknya siapa gitu kan? Namanya Sa'id. Sa'id bin Abi Hilal. Kalau antum nanti nulisnya mau tambahan Sa'id, maka jangan tambahin hamzah untuk bin. Berarti Sa'id bin Hilal langsung. Sa'id bin Abi Hilal ini lahir 70 Hijriah, wafat 135 Hijriah, merupakan seorang seorang tabi'i. Sa'id ya berguru pada sahabat Jabir, kemudian berguru kepada tabi'i lainnya yang lebih senior seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, juga kepada Nafi' dan lainnya. Baik, itu Mesir juga. Tapi Sa'id bin Abi Hilal ini pernah ke Baghdad, pernah di Mesir, pernah di Madinah, banyak tempat beliau. Nah, sekarang perhatikan dari Ibnu Abi Hilal, ya. Anna Abar Rijali Muhammad bin Abdurrahmani haddatsahu an ummi. Anna artinya bahwasanya. Abar Rijal. Ingat, Abar Rijal ini nama apa ini? Abar Rijal, nama apa? Dalam bahasa Arab apa artinya? Nama Rasul? Nama kunyah. Ingat terus itu, kunyah. Abu siapa? Abar Rijal ini bukan nama asli. Dia nama kunyah. Abu siapa gitu kan? Nama aslinya Muhammad. Ya, sebagaimana Abu Hurairah. Abu Hurairah nama asli bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama kunyah. Nama kunyah itu enggak mesti teridofakan, ternisbatkan pada anak, enggak mesti. Abu Hurairah artinya apa? Hurairah kucing kecil gitu kan. Masa bapaknya kucing? Nah, jadi enggak mesti anak. Ada misalnya orang punya banyak kutu, misalnya punya kutu banyak, ya. Kutu bahasa Arabnya apa? Qomlah. Saking banyaknya kutu itu orang, kemudian dijuluki apa? Abu Qomlah. Bisa. Atau orang pakai peci mulu. Peci apa? Kolansuah misalnya. Abu Kolansuah. Ya. Itu namanya kunyah, Abu, Ummu dan seterusnya. Muhammad bin Abdurrahman, ya. Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman ini haddatsahu. Apa arti haddatsahu? Menceritakan kepadanya. Nah, perlu kita ketahui haddatsahu menceritakan kepadanya. Hu di sini dhamir kata ganti. Kembali ke siapakah hu ini? Ya, teka-teki ya. Siapa yang berani jawab? Ke Abar Rijal? Ke siapa? Pak Ali? Abar Rijal? Satu. Siapa lagi? Ke Ibni Abi Hilal. Itu. Ada lagi jawaban lain? Ada dua jawaban. Ke Abar Rijal, ke Ibni Abi Hilal. Siapa lagi menjawab mungkin versi lain? Enggak ada versi lain. Baik, berarti dua pilihan. Sesuai dengan yang ada di antum nih. Abar Rijal atau Ibnu Abi Hilal. Kita lihat. Ayo, kita pecahkan. Jadi kita ulang dari Ibnu Abi Hilal, ya kan? Anna bahwasanya Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman haddatsahu menceritakan kepadanya. Siapa jawabannya? Sa'id? Siapa jawabannya? Sa'id bin Abi Hilal Pak Ali, ya. Sa'id bin Abi Hilal jawabannya. Jadi hu di sini kembali ke Sa'id bin Abi Hilal. Siapa yang menceritakan? Yang menceritakan Abu Rijal itu Muhammad. Yang diceritakan kepadanya adalah Ibnu Abi Hilal, Sa'id bin Abi Hilal gitu kan. Nah,
Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada Sa'id bin Abi Hilal an ummihi, dari emaknya. Nah, di sini an ummihi, dari emaknya. Ada lagi hi di sini, dhamir, kata ganti. Kembali ke siapakah hi di sini? Ya. Nah, bilang Muhammad bin Abdurrahman, satu versi, ada versi lain, silakan. Ada yang mengatakan mungkin Sa'id bin Abi Hilal. Silakan, yang berani silakan. Kalau satu versi doang berarti semua ijma' nih aja nih, enggak ikhtilaf. Gimana? Lagi pada meneliti atau gimana? Kok endok semua nih? An ummihi, dari ibunya. Ibunya siapa? Antum bilang Sa'id bin Abi Hilal. Muhammad sepakat sama Pak itu berarti Pak Sumitro sepakat sama Pak itu. Oke. Siapa yang ikut Sa'id? An ummihi, dari ibunya Sa'id itu siapa? Mas, aduh lupa namanya. Mas Suryadi ya. Said, kembali Said. Oh, gitu. Kembali siapa lagi? Abu Rijal ini wafat 124 Hijriah ya. 124 Hijriah. Dari emaknya namanya Amrah binti Abdurrahman. Sekarang emaknya siapa nih Amrah ini? Amrah ini adalah emaknya. Coba kita perhatikan. Kita ulangi. Dari Ali bin Abi Hilal, itu Sa'id ya. Kita ulangi. Dari Sa'id bin Abi Hilal bahwasanya Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada Sa'id bin Abi Hilal dari emaknya siapa? Emak Sa'id. Kalau dari emaknya Sa'id, ngapain pakai perantara Abu Rijal? Paham ya? Ini kan ada orang Sa'id bin Abi Hilal. Sa'id bin Abi Hilal bilang bahwasanya Abu Rijal menceritakan kepadanya dari emaknya. Lah dari emaknya siapa? Ya Muhammad bin Abdurrahman. Kalau misalnya dari emaknya Sa'id bin Abi Hilal, lah ngapain kok melalui antum? Kenapa enggak saya? Itu langsung ke emak saya, ya kan? Paham enggak di sini? Iya, kayak ibarat antum serumah sama emak antum, gitu kan? Ada tetangga di sono. Terus tetangga itu meriwayatkan suatu cerita dari emak antum. Lah, anak aja belum pernah dengar, gitu kan? Ya, ini berarti emaknya siapa? Ya Muhammad bin Abdurrahman Abu Rijal, gitu. Dari emaknya Abu Rijal yaitu Amrah. Dari Abu Rijal tadi tabi'i, wafat 124 Hijriah. Emaknya bernama Amrah binti Abdurrahman. Amrah ini seorang tabi'iyah gitu ya, perempuan. Berguru pada meriwayatkan hadis-hadis dari Aisyah seperti hadis ini, juga dari Ummu Salamah istri Nabi, dan juga lain-lain. Tapi enggak banyak. Baik, Amrah binti Abdurrahman lahir 29 Hijriah, wafat 106 Hijriah. Wa kanat fi hajri Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat, dan dulunya pada waktu itu Amrah ini emaknya Abu Rijal fi hajri Aisyah. Hajar artinya asuhan ya. Jadi Amrah ini ada pada asuhan siapa? Aisyah, zaujin Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menjadikan kedekatan dekat. An Aisyah, dari Aisyah, wafat 57 Hijriah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin, bahwasanya Nabi SAW mengutus rajulan. Rajul artinya seorang laki-laki. Ala sariyatin. Sariyah itu pasukan. Kalau diterjemahkan ketika melakukan ekspedisi militer gitu, dalam mau peperangan atau semacamnya ya. Ibrahim bukan di situ sih, nanti Ibrahimnya nanti lihat.
Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Wa kana, dan rajul tersebut, orang itu, yaqra', membaca, li ashabihi, untuk sahabat-sahabatnya, fi salatihim, di salat-salat mereka. Him di sini mereka ya. Kembali ke siapa him di sini? Hah? Sahabat, ashab, jama' mereka ini. Fayakhtimu, berarti ini maksudnya orang yang Rasulullah utus ini berlaku sebagai imam. Sebagai imam. Fayakhtimu, mengkhatamkan biqul huwallahu ahad, dengan qul huwallahu ahad. Maksudnya gimana? Setiap rakaat mesti dia tuh setelah membaca Al-Fatihah, kemudian surat biasa, kemudian Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Selalu gitu. Selalu gitu. Ya, itu terjadi bergulir berkali-kali kayak gitu. Sahabat ini yang diutus sama Rasul. Maka kan para sahabat bingung, ini orang nih kok kayak gini terus, ini sahabat kita nih. Dia selalu aja di tiap rakaat kalau salat jahriyah, selalu aja setelah membaca surat biasa langsung membaca qul huwallahu ahad, terus gitu berulang-ulang. Ini apa emang dicontohkan sama Rasul? Apa emang ada contohnya? Nah, tapi mereka nggak langsung nyalahin. Takutnya ini contoh dari Rasul gitu loh. Ini pelajaran. Jangan langsung kita nyalahin orang kalau melakukan sesuatu kalau kita emang nggak tahu. Bilang nggak tahu dulu. Siapa tahu Rasul itu ada contoh dari Rasul. Apalagi orang ini diutus sama Rasul, berarti orang ini nggak macam-macam nih. Tapi kok kayak gini ya? Kita belum pernah dengar kayak gini, versi kayak gini. Nah, falamma raja'u, fa di sini artinya maka, lamma ketika, raja'u mereka pulang. Ini ada wawul jamaah. Siapa mereka ini? Sahabat-sahabat yang itu, yang berekspedisi militer itu. Ketika mereka pulang, dzakaru dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dzakaru, mereka menyebutkan, dzalika, hal itu. Dzalika artinya itu. Disebutkan itu kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah, ini orang yang antum utus ya Rasulullah, kayak macam-macam tuh, aneh deh. Gimana mereka, kata Rasulullah? Gimana dia? Ternyata dia tuh tiap sholat selalu mengakhirkan sebelum ruku' selalu pakai qul huwallahu ahad. Selalu gitu ya Rasulullah. Aneh deh. Nah, maka Rasulullah pun tidak langsung mengingkari, enggak langsung enggak. Tapi Rasulullah menjawab gini. Responnya gini, reply-nya gini. Faqala Rasulullah, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Salu artinya tanyalah oleh kalian. Ini perintah, fi'il amr. Tanya dong, tanya. Kalian tanyalah kalian. Hu, kepada dia. Hu di sini kembali ke siapa? Ke Fajar. Rajul, Pak. Rijal itu nanti, Abu Rijal itu. Ke rajul itu. Nah, tanya dong ke orang itu. Li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Li ayyi syai'in. Ada li, ada ai. Li untuk. Ai apa? Berarti artinya untuk apa? Ya. Syai' sesuatu. Untuk sesuatu apakah? Untuk gerangan apakah? Yasna'u dzalika. Sana'a yasna'u itu artinya sebenarnya memproduksi. Memproduksi itu berarti membuat, ya, ini maksudnya berbuat seperti itu, ya. Makanya pabrik, ya, itu bahasa Arabnya masna, pakai sod bukan pakai ta. Itu masna itu dua jadinya. Masna, pabrik. Untuk apa dia membuat hal itu? Untuk apa dia melakukan hal itu? Tanya ke dia. Baik. Kemudian fasa'aluhu, maka kemudian mereka pun bertanya kepada sahabat tersebut. Faqal, maka berkatalah sahabat tersebut menjawab, li'annaha sifatur rahman. Jawabannya apa? Li'anna artinya karena ha. Nah, di sini ada kata ganti ha.
berarti hiya muannats. Baik, ha ini kata ganti ha ini kembali ke manakah dia? Silakan. Qul huwallahu ahad. Ada versi lain? Versi lain ada? Enggak ada? Ijma' berarti kesepakatan ulama. Kembali ke surat ya, surat Qul huwallahu ahad ini ahsantum. Karena lafal Qul huwallahu ahad di sana ada sifatur rahman atau surat Al-Ikhlas di dalamnya terdapat sifatur rahman, artinya apa? Sifatnya Sang Rahman, Allah Ta'ala. Ya. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Wa ana dan saya uhibbu suka an aqra'a biha untuk membaca dengan surat itu Al-Ikhlas. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Akhbiruhu ini fi'il amr. Kabarkanlah oleh kalian kepada dia annallaha yuhibbuhu, bahwasanya Allah mencintai dia. Nah, karena apa? Karena suka membaca itu walaupun di tiap rakaat. Faedahnya apa? Di antara faedah fiqhiyah, fikih dulu. Boleh bagi seorang imam kalau suka dengan suatu surat, baca surat itu terus, enggak apa-apa. Selama memang benar dia suka dengan surat tersebut. Tetapi asal tidak, pertama, tidak memberatkan makmum. Kedua, tidak berpotensi fitnah. Nah, kalau memberatkan makmum, saya suka surat Ali Imran, baca tuh terus atau saya suka surat Al-Hadid, saya suka surat misalnya Muhammad, berapa halaman? 4 halaman. Tiap rakaat saya selalu baca tuh satu surat, satu rakaat, satu surat, satu rakaat. Itu memberatkan orang enggak? Berat banget itu. Ya. Kalau orang di sini kan biasanya kalau di kita karena enggak terlatih ngedenger Qul huwallahu ahad, senang para imam mereka. Ya. Atau kita selalu baca itu terus kalau salat sunnah ya. Kalau enggak Qul huwallahu ahad, kalau enggak inna ataina. Ya. Syukur-syukur kalau nyampe Qul ya ayyuhal kafirun 6 ayat. Nah, itu enggak apa-apa, tapi asal tidak memberatkan kaum muslimin makmumnya dan tidak menimbulkan fitnah. Itu menimbulkan fitnah, kalau memberatkan menimbulkan fitnah. Dikasih isyarat sama belakang-belakang pada batuk-batuk, tetap aja, nggak apa-apa sih. Kan saya imamnya, harus taat sama saya. Iya sih harus taat, tapi kan nggak tahu di belakang ada kerjaan, ada apa, nggak boleh. Makanya Mu'adz bin Jabal pernah ditegur sama Rasulullah. Afatanul anta, kamu pengen membuat fitnah ya? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah itu kepada sahabatnya. Karena apa? Jadi imam panjang bacaannya, sementara di antara makmum ada mbah-mbah, mbah kakung, mbah putri, ada dan seterusnya. Ya, itu versi Jawa, versi Arabnya enggak. Ya, begitu. Jangan sampai membuat fitnah. Di antara yang bisa membuat fitnah, misalnya di kalangan masyarakat awam, mungkin enggak tahu hadis ini. Kalau misalnya kita tiap rakaat selalu membaca surat favorit kita, misalnya surat favoritnya adalah surat Al-Qadar misalnya. Ya. Baca surat Al-Fatihah, amin, baca surat, terus selesai kemudian baca Al-Qadar. Selalu gitu, di tiap itu. Pas tarawih juga gitu. Orang pada bertanya-tanya. Jadi fitnah ini. Kalau berpotensi ini jangan, udah selesai. Dan memang enggak usah. Udah cukup sendirinya aja dia. Kalau di antara manusia jangan. Ya. Jadi enggak mesti semua kebaikan itu harus ditampilkan. Karena bisa jadi kalau menimbulkan fitnah maka ditahan aja, enggak usah. Oke. Azan jam berapa, Pak?
Emang belum, tapi belum jam berapa kira-kira? Berapa lagi? Jadi gimana nih? Ini gimana programnya? Apa? Habis azan ada lagi? Ada tanya jawab nggak? Tapi kalau ada tanya jawab berarti harus ada yang tanya. Kalau nanti ada tanya jawab nggak? Ya ada. Udah was. Siapa yang nanya? Nggak ada yang nanya nanti. Ya udah bubarin. Ya insya Allah. Di berapa menit lagi nih kita nyambung dulu gitu. Nyambung sedikit. Berapa menit biar bisa saya ukur Pak? 4 menitan. 2 menitan. Baca dulu ya. Bab qaulillahi tabaraka wa ta'ala, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Bab, ini bab baru nih. Kalau bab yang kemarin sampai 7375 ini bab dakwah kepada kalimatullah. Kalau ini bab perkataan Allah tabaraka wa ta'ala, qul, katakanlah, ud'u di sini serulah, maksudnya berdoalah dengan menyebut nama Allah, awid'ur Rahman, atau serulah dengan menyebut nama Ar-Rahman. Boleh Allahumma, boleh ya Allah, boleh ya Rahman. Tuh. Udah selesai. Ayyamma tad'u, ayyan yaitu dari apapun dari nama-nama Allah, maksudnya di sini apapun dari nama-nama Allah, ma itu yang tad'u kamu berdoa dengannya, maka lahul asmaul husna, milik dialah Allah nama-nama yang terbaik. Ya kita skip dulu azan dulu ya. Udah azan Pak? Saya kayak mendengar azan. 1 menit lagi. Oke. 1 menit lagi. Hah? 1 menit lagi. Waktu berharga banget ya, Masya Allah. Ini sababun nuzulnya gini Pak. Anda melihat di syarah Sahih Bukhari-nya Syekh Utsaimin jilid 11. Kita skip dulu. Silakan azan dulu. Azan pagi ini apa pakai apa Pak? Oh ya, silakan azan dulu. Fadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadisnya. Ini sababun nuzulnya dalam Syarah Sahih Bukhari jilid ke-11, bahwasanya Quraisy, orang-orang musyrikin, mendengarkan Nabi SAW berdoa gini, Ya Allah, Ya Rahman, gitu. Ya Allah, Ya Rahman. Maka mereka pun mengejek orang ini, si Muhammad nih. Dia kan bilang bahwasanya Qul huwallahu ahad, al-ilah wahid, gitu kan. Bahwasanya sesembahan itu satu, Maha Esa. Dia ngelarang kita supaya kita tidak berbuat syirik, enggak mempersekutukan Allah. Dia sendiri lihat tuh, Ya Allah, Ya Rahman. Berarti ada dua Tuhannya tuh, lihat tuh. Paham enggak di sini? Rasulullah kan bilang, Ya Allah, Ya Rahman. Ya, belum ditambah sama yang lainnya, Ya Karim dan seterusnya. Tuh lihat tuh, banyak tuh. Ya. Ini gagal paham kan? Ini gagal paham. Kalau bahasa sekarang ini gagal paham ini. Atau kayak misalnya tauhid terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini trinitas. Ini gagal paham juga nih. Kayak gini modelnya. Gagal paham. Nah, maka Allah Ta'ala pun menjawab untuk Rasulnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ud'ullah aw ud'ur Rahman. Pakai nama Allah, Ya Allah boleh, Ya Rahman boleh. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun nama Allah yang kalian doa dengannya, maka Allah Ta'ala memiliki asmaul husna. Dan nama-nama Allah yang berbilang tidak berkonsekuensi berbilangnya zat pemilik nama tersebut. Paham enggak? Antum misalnya punya nama Abdul Malik. Orang menjuluki antum misalnya si putih misalnya. Nama antum banyak. Ada yang menjuluki antum Tompel, ada yang menjuluki antum ini, banyak nama antum. Sebutan antum banyak. Di tiap kampung nyebutnya beda. Namanya banyak, tapi hakikatnya satu. Nabi Muhammad punya nama Muhammad, Ahmad, Nabiul Malhamah, Nabiul Marhamah, dan Al-Amin, dan banyak lagi. Hakikatnya satu. Al-Quran namanya banyak, tapi hakikatnya kalamullah yang kita tahu. Udah itu, tanpa ada yang lain lagi. Nah, ini namanya gagal paham. Gitu maksudnya. Jadi kita disunahkan, bahkan diperintahkan, kalau berdoa sebutlah nama-nama Allah yang cocok dengan isi doa tersebut. Ya gitu ya. Kita lanjutkan hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam Al-Bikandi, kemudian ke Baghdad beliau. Ini gurunya Imam Bukhari, wafat pada tahun 225 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Salam Al-Bikandi ini berkata, haddatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Abu Muawiyah dari Baghdad atau Kufah, Baghdad ya, Baghdad. Wafat 194 Hijriah. Abu Muawiyah mendapatkan hadis ini dari Al-A'mash. Ini masyhur nih Al-A'mash nih. Al-A'mash ini nama aslinya bukan Al-A'mash, tapi nama aslinya adalah Sulaiman bin Mihran, ulama besar masyhur dari tabi'in. Sulaiman bin Mihran Al-A'mash wafat 148 Hijriah. Tabi'in. Al-A'mash meriwayatkannya dari Zaid bin Wahab, tabi'i. Zaid bin Wahab wafat 96 Hijriah. Baik, dan Abi Zobian, baca Zobian, juga tabi'i, angkatan tua, ya, angkatan senior, wafat 90 Hijriah. Dari Jarir bin Abdullah, ini sahabat, wafat 51 Hijriah. Kalau kita perhatikan sanadnya gimana? Al-Bukhari ke Muhammad bin Salam Al-Bikandi, kemudian atasnya Abu Muawiyah, atasnya Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Nah, Al-A'mash mendapatkan hadis ini dari berapa orang?
Dari berapa orang? Kalau antum perhatikan, dari A'mash mendapatkan dari 3. Salah. Enggak sebanyak itu. Dari 2 doang. Ya, jadi ulang, Bukhari dari Muhammad bin Salam, dari Abu Muawiyah, dari Al-A'mash mendapatkan dari 2 orang. Yang pertama Zaid bin Wahab, yang kedua Abu Dhabian. Abu Dhabian ini nama aslinya Husain bin Jundub. Dari baru di sini Zaid bin Wahab dan Abu Dhabian mendapatkan dari Jarir bin Abdullah, kemudian dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Kaidah, hafalin Pak, hafalin. Bisa hafal ya, langsung hafal. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Di sini subjek atau pelakunya adalah Allah. Lihat marfu', Allahu. Dialah yang melakukan, yaitu merahmati. Allah la yarham, tidak mengasihi, tidak merahmati. Siapa yang tidak Allah rahmati? Man la yarhamun nas. Man di sini artinya orang yang la tidak, yarham merahmati, annas manusia. Bisa dipahami sini? Jadi artinya Allah tidak merahmati orang yang tidak merahmati manusia. Iya, paham di sini? Bahkan bisa lebih umum, bukan manusia aja, binatang juga. Iya. Sebagaimana hadis lain, siapa yang merahmati yang di bawah langit, maka akan dirahmati oleh yang di atas langit. Gitu kan? Oke, jadi kita harus mempunyai sifat rahmah, kasih sayang untuk semua lapisan dengan kadarnya, sesuai konteksnya. Kasih sayang ini sesuai konteksnya. Kalau kasih sayang kepada akhwat ajnabi, kasih sayangnya sesuai konteksnya. Jangan disamain dengan kasih sayang kita kepada istri. Gitu. Sesuai konteksnya. Misalnya dai harus punya sifat karakter kasih sayang kepada mad'u. Ya. Kita lanjutkan setelah sholat insyaallah. Tanya jawab ya. Ya, kalau nggak ada yang tanya, nanti kita tutup langsung. Ya. Kita tutup dulu bentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlas wa taufiq was-sadad ya rabbal alamin. Baik, tafadhol bagi ikhwah yang mau bertanya dipersilakan, mudah-mudahan ada jawabannya. Kalau misalnya tidak ada, mudah-mudahan bisa ana usahakan mencarinya insyaallah. Silakan yang mau bertanya ikhwah sekalian, tafadhol. Ya, Mas. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan antum keberkahan ilmu dan menjadikan ini bermanfaat insyaallah. Hadis yushaku an yakuna ahabbal mal atau semacamnya itu hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Iman. Ya kan? Sekitar hadis ke-20 sekian mungkin ya. Hadis tersebut menunjukkan akan besarnya fitnah di akhir zaman, sehingga saking besarnya fitnah orang tidak punya apa-apa lagi selain keimanan. Ya, kalaupun dia punya harta, dia hanya punya
seekor kambing. Nanti di akhir zaman. Di akhir zaman itu fitnah dan huru-hara semakin besar. Dan kita melihat itu sekarang. Banyaknya pembunuhan, banyaknya zina, banyaknya pencurian dan seterusnya. Itu merupakan tanda-tanda akhir zaman yang secara absolut itu terjadi. Sekarang masyhur, semua koran, semua media memberitakan tentang kabar buruk yang terjadi sekarang. Pelecehan seksual dan semacamnya semua termasuk. Sehingga semakin kemari kita masing-masing pasti merasakan semakin takut dengan fitnah-fitnah tersebut. Baik dari kita, lebih-lebih kemudian generasi di bawah kita, dari anak-anak kita, gitu kan? Nah, sehingga semakin lama semakin menyempit fitnah itu sampai orang-orang beriman itu akan lari ke tempat-tempat terpencil demi menghindari fitnah untuk mengamankan agama dia, keimanan dalam dirinya. Dan itu pasti terjadi, itu hak, itu kabar dari Nabi SAW. Sampai mungkin harta yang dia punya yang halal itu cuma seekor kambing yang dia gembala. Saking sulitnya dapat harta halal, dan juga saking sulitnya menjaga keimanan di tengah orang-orang yang ahli maksiat. Itu maksud dari hadis tersebut. Hadis tersebut sahih riwayat Bukhari dalam Kitabul Iman. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalnya ada pertanyaan, dibuka sesi tanya jawab. Silakan. Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam. Kana ala rajulan ala sariyah. Ya, itu. Ya. Sama. Ya. Jazakallah khairan Pak atas pertanyaannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita faedah ilmu dari pertanyaan ini. Kalau kita urutkan bahwa Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman, ibunya menceritakan kepada dirinya, wa kanat fi hajri Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalimat wa kanat fi hajri Aisyah, ya, zaujin Nabi, Anda sendiri belum bisa memastikan itu perkataan Abu Rijal atau perkataan Imam Al-Bukhari. Anda sendiri belum bisa memastikan. Mungkin perlu dicek lagi ke Fathul Bari, ya. Namun tidak mesti ada keterangannya di Fathul Bari kalimat wa kanat fi hajri Aisyah ini kalimat milik siapa. Karena kalimat ini muhtamal, ada kemungkinan Abu Rijal yang mengatakan, ada kemungkinan Ibnu Abi Hilal yang mengatakan, ada kemungkinan Amr, ada kemungkinan Ibnu Wahab atau Ahmad bin Saleh. Semua itu possible. Cuman ana bilang wallahu alam, ya, yang pastinya siapa ana belum tahu. Tapi pasti ada jawabannya. Tapi karena ketidaktahuan ana, jadi ana tidak tahu. Wallahu alam. Adapun yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya sampai faqala yang ana warnakan dengan warna ini. Ini warna apa namanya Pak ya? Ana sendiri enggak tahu Pak. Hah? Coklat ya. Anggaplah coklat ya. Yang berwarna coklat ini bukan matan hadis, dalam artian bukan perkataan Rasul SAW, melainkan ini hanyalah kisah dari siapa yang mengatakan, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ini yang menceritakan Aisyah ini full. Nah ini ana sengaja warna-warnikan untuk membedakan matan hadis dan bukan. Jadi antum bisa lihat mana yang namanya matan salu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Yang dimaksud matan di sini perkataannya Nabi SAW. Ya, sebenarnya bisa ini disebut matan. Anna Nabi SAW ba'atha rajulan asariyah.
Namun kalau kita sebut ini matan juga, ntar takutnya keumuman orang akan mengira ini perkataan Nabi juga gitu. Jadi kita harus bedakan antara perkataan Aisyah dengan perkataan Nabi. Kalau hadis ini kan marfu' bukan? Ini hadis marfu'. Arti marfu' ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasf. Ini dinisbatkan kepada Rasulullah. Maka ketika dinisbatkan kepada Rasulullah, kalau ada perkataan Rasulullah, maka itulah matan. Itulah matannya. Ya. Sementara ini hanyalah kisah. Walaupun secara keumuman ini juga bisa termasuk matan. Kadang perkataan sahabat misalnya, hadis mauquf namanya, dinisbatkan kepada sahabat. Misalnya sahabat berkata begini. Perkataan sahabat ini adalah matan. Matan itu bukan sama dengan perkataan Nabi, bukan. Matan itu adalah hal sandaran yang merupakan kekuatan dari yang dinisbatkan kepadanya. Arti dari kata matan adalah kuat. Ya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Matin sifat untuk Allah, ya kan? Kuat. Nah, matan disebut matan karena kuat. Kekuatan itulah yang membuat dia tersandarkan kepadanya. Kalau misalnya nih, antum berkata sesuatu, misal saya sedang sibuk bekerja, misal, ini perkataan enggak? Perkataan. Ya. Ini bisa menjadi matannya. Itulah matan. Itu yang disebut matan. Contoh misalnya pernah lihat usul salasah. Tahu usul salasah enggak, Pak? Nanti enggak tahu ya. Al-usul salasah karya Syekh Muhammad bin Wahab. Atau yang di sini pernah membahas tentang al-qawaid al-arba', pernah? Ya, al-qawaid al-arba' Ustaz Anas waktu hari Ahad dulu, 3 atau 4 minggu yang lalu. Al-qawaid al-arba' itu kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, isinya kan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat ini namanya matan. Gitu. Ini namanya matan. Semua dari awal sampai akhir kalimat ini namanya matan. Itu yang disebut matan. Jadi jangan sampai salah ngira. Yang namanya matan, semua yang namanya matan pasti perkataan Nabi, belum tentu. Ya. Ya gitu ya. Wallahu a'lam. Mungkin agak memusingkan ya. Tapi enggak apa-apa. Per bulan aja. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Sampai jam berapa nih Pak kira-kira? Sampai zuhur. Biasanya sampai jam berapa? Diudahin atau gimana nih? Kalau nggak adanya udahan, ya udah. Ya, alhamdulillah. Insyaallah kita ketemu lagi pada pada bulan mendatang insyaallah. Bagi yang besok insyaallah mau ke rumah tafadhol, kajiannya insyaallah pagi ada insyaallah taala, dan juga hari Ahad insyaallah. Kita tutup dan kita mohon kepada Allah taufik, keselamatan, istiqomah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menyehatkan kita selalu, memberkahi kita dan keluarga kita masing-masing, memberikan hidayah irsyad dan juga hidayah taufik kepada kita semua. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.